Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Imam Tirtaji Nuridani beserta teman-teman di kelompok saya akan menjelaskan tentang single stack. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Yoga Religia Eskom Unkom dan juga teman-temanku sekalian, semoga sehat selalu, berkahi pancaran dalam urusan hidup di dunia dan akhirat. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini ada nama kelompok, yaitu yang pertama ada Ari Nugroho Jati, yang kedua Muhammad Arilda Aprilianto, yang ketiga Mandarung Alex Roger, dan yang keempat Imam Tirtaji Nuridani, dan yang kelima Muhammad Rizky. Dan di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang materi single stack, dan sisanya nanti ada penjelasan materinya dari teman-teman saya ini. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu stack. Sesuai namanya, yaitu stack tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan. Nah, karakteristik stack sendiri bersifat default atau less in first out. Artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang keluar terlebih dahulu. Sebagai contoh, yang mempunyai 4 buku, yaitu buku matematika, fisika, biologi, dan kimia. Buku matematika akan masukkan terlebih dahulu, lalu buku selanjutnya fisika, biologi, dan kimia. Nah, untuk menemukan buku fisika, kamu harus mengeluarkan kimia dan biologi terlebih dahulu, karena kedua buku tersebut tergolong buku yang terakhir masuk. Analogi di atas seperti halnya stack yang memiliki sifat default. Data terakhir yang masuk harus keluar terlebih dahulu. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, konsep ini pada umumnya digunakan dalam pemrograman dan mengorganisir penyimpanan komputer. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah single stack. Materi single stack ini akan kita jelaskan. Jadi single stack itu adalah, dalam istilah C++, adalah tumbukan merupakan sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip default, yaitu data yang terakhir kali dimasukkan akan pertama kali keluar dari tumpukan tersebut. Operasi untuk memasukkan data biasa disebut push, dan operasi untuk mengeluarkan biasanya disebut pop. Oke, selanjutnya prinsip dan konsep single stack. Jadi di sini ada prinsipnya dan konsepnya untuk kita mengerjakannya di sebuah aplikasi, yaitu CodeBlocks atau yang lainnya bisa yang penting C++ di kodenya atau sifat bahasa C. Jadi prinsip dan konsep single stack ini, single stack dapat dipresentasikan menggunakan array satu dimensi. Prinsip yang digunakan single stack adalah default, less in first out. Ini adalah kepanjangannya ya, kepanjangan dari default. Dengan proses pada single stack ada pertama itu awal, inisialisasi. Terus yang kedua push. Push itu bisa simpan, masuk, insert dan tulis. Dan pop itu ambil, keluar, delete dan baca. Algoritma dalam single stack. Nah, di sini ada beberapa algoritma push dan algoritma pop. Di sini ada algoritma push. Jadi di sini ada if dalam kurung top kurang n dikurang 1 dalam kurung, terus selanjutnya sampai else si out stack penuh. Terus yang di pop di sininya ada stack kosong. Jadi cuman berbeda di sini saja dibalik. Kalau yang ini plus, yang di sini min. Jadi berkurang kalau di pop. Nah, di sini ada nih. Di sini di dalam kotak handphone ini ada apa? Tabel. Di sini ada kondisi stacknya. Yang kosong, topnya itu min 1 posisi topnya. Terus kalau penuh, top sama dengan n dikurang 1. Bisa diisi top
kurang dari n dikurang 1. Ada isinya top lebih dari kurang 1. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam operasi stack. Nah, yang sebelumnya itu ada push dan pop. Jadi di sini saya akan menjelaskan pop terlebih dahulu. Operasi pop pada stack adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen. Dikarenakan dalam stack programmer hanya memiliki akses pada bagian atas, hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Dan untuk yang push, operasi menambahkan elemen pada urutan terakhir atau yang disebutnya paling atas. Prinsip atau proses konsepnya seperti for less in push out. Artinya elemen yang terakhir masuk itu yang akan pertama dikeluarkan dari tunggakan. Nah, di sini ada gambarnya nih ya. Ini ada pop operasinya. Ini caranya nih, topnya itu ada di atas. Dan ini T A V A J. Terus misalkan kalau kita mengeluarkan T, maka T-nya itu dikeluarkan terlebih dahulu. Jadi topnya itu akan turun ke bawah. Dan selanjutnya itu ada push operation. Jadi bila kita masukkan huruf T ini, maka awal topnya itu ada di A. Dan setelah T-nya masuk, maka topnya itu ada di atas. Oke, untuk selanjutnya ada contoh sebuah program coding di CodeBlocks oleh teman-teman saya. Sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menuliskan dan menjelaskan fungsi dari push dan pop. Yang pertama, kita buat seperti ini dulu. Seperti ini. Lalu kita buat deklarasi variabelnya termasuk array yang akan kita buat untuk menampung data-data stack. Nah, di sini variabel top untuk menunjukkan data array yang paling terakhir dimasukkan ke data array, yaitu pada variabel stack max. Nilai top yang menunjukkan -1 adalah data yang akan dimasukkan dalam array itu pada indeks ke 0. Jadi pertama kali prosesan yang tadinya -1 lalu membuat program yang langsung menambahkan 1 jadi 0. Setelah itu kita buat fungsi pop. Push dulu, sorry. Nah, ini dia. Fungsi push untuk menambahkan data ke tumpukan atau array yang sudah kita buat variabel sebelumnya. Top plus plus di sini artinya menambahkan indeks array. Oke, yang terakhir kita ke fungsi pop. Kita tulis Oke. Di sini fungsi pop untuk mengurangi atau mengambil data pada tumpukan array yang paling terakhir ditambahkan sebelumnya, atau bisa dibilang LIPO, last in first out, seperti itu. Dan saya sudah selesai. Saya Hari Nurjati, terima kasih.
Oke, sebelum melanjutkan ke video yang tadi yang telah diketik oleh teman-teman saya akan menjelaskan tentang operasi-operasi stack, macam-macam operasi stack. Di sini ada if else. If else itu fungsi yang mengeksekusi atau menjalankan suatu program apabila suatu kondisi atau persyaratan terpenuhi, maka program tersebut atau perintah tersebut dijalankan. Atau apabila kondisi atau syaratnya tidak terpenuhi, maka disinilah fungsi dari else tersebut. Selanjutnya yaitu ada void. Void itu sebagai fungsi atau function. Fungsi ini juga disebut sebagai prosedur. Fungsi ini tidak mengembalikan nilai keluaran atau return output yang didapat dari hasil proses tersebut. Ini kenapa fungsi ini disebut void. Secara harfiah berarti kosong. Berarti void ini adalah untuk kosong. Untuk function lah sebenarnya return output nilai keluaran. Terus selanjutnya ada integer. Integer singkatan int itu singkatan dari integer, yaitu fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Terus selanjutnya ada switch case. Dalam bahasa pemrograman C++ sama saja dengan fungsi if else. Dengan pernyataan switch case, kemungkinan Anda untuk memilih salah satu pilihan dari berbagai ekspresi. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan nilai ekspresi yang telah ditetapkan. Pemilihan berbagai dengan nilai switch dilakukan satu demi satu berdasarkan nilai case. Brick itu kayak berfungsi untuk keluar dari super loop. Jika pernyataan brick dikerjakan, maka eksekusi akan dilanjutkan ke pernyataan yang terletak sesudah akhir dari badan perulangan loop. Juga dapat digunakan untuk mengakhiri infinite loop untuk menyebabkan loop selesai sebelum saatnya. Terus selanjutnya ada do while. Do while ini adalah salah satu pernyataan pengulangan yang memungkinkan kita untuk membuat program berjalan secara fleksibel. Berdasarkan keinginan pengguna, do while berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian beberapa substatement berdasarkan conditional expression yang ada. Oke, kita lanjut lagi ke codingan. Let's go.
kita akan menentukan ukuran stack. Ini stacknya ada 10 atau ukuran stacknya ada 10. Lalu kita pilih menu pilihannya itu 1, yaitu menambah benda. Kita masukkan bendanya itu 8 dan 8 berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita akan memilih menu berapa nih? Nah, kita harus melihat benda itu 3. Berarti kita lihat dulu. Berarti kita lihat dulu. Di situ ada masukkan pilihan masukkan 3, yaitu kita akan melihat benda, dan situ ada topnya 0, X-nya itu ada berada di 8, dan N-nya itu 10, sisa kolomnya berarti ada 9, berarti kolomnya itu masih ada 9 lagi, dan selanjutnya 2, yaitu kita menghapus benda tersebut, dan 8-nya berhasil dihapuskan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan atau kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan. Semoga kalian tetap jaga kesehatan di pandemi ini. Semoga sehat selalu dan semoga bermanfaat di video ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.